Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas PGSD 03, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2, Universitas Jember. Kelompok kami terdiri dari Aulia Nurhayati, Istianah Musrifah, Nadia Kristika Elsa Elviana, Titi Andari Ratih, Galuh Satya Wulandari, dan Aprienta Ainia Ahmad Putri. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada topik 1, demonstrasi kontekstual. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi diri sesuai kebutuhan, kesiapan belajar, minat bakat, serta profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Sebagai guru, tentunya dapat melihat karakteristik, gaya belajar, minat, serta potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang selanjutnya, guru akan memfasilitasi siswa dan memberikan metode yang tepat supaya siswa dengan mudah dapat menerima materi yang guru sampaikan. Contoh keragaman anak di kelas. Kami memberikan 6 contoh keragaman anak yang kami temukan di kelas. Yang pertama, keragaman agama. Yang kedua, keberagaman latar belakang keluarga. Yang ketiga, keberagaman sifat. Yang keempat, keberagaman gaya belajar. Yang kelima, keberagaman tingkat kognitif. Dan yang keenam, keberagaman minat dan keterampilan. Di Indonesia, secara resmi menganut 6 agama, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Meski demikian, seorang guru harus bisa memberi arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati. Contohnya, di dalam kelas terdapat siswa yang beragama Islam, Hindu, dan Kristen. Ketika siswa yang beragama Islam sedang berpuasa Ramadan, maka siswa non-muslim lainnya harus toleransi dengan cara tidak makan dan minum di depan siswa yang beragama Islam. Latar belakang keluarga peserta didik menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan oleh guru. Anak melakukan aktivitas belajar pertama kali pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi anak dalam belajar. Dengan arahan bimbingan, pengawasan, fasilitas, dan keluarga yang harmonis, maka anak akan menjadi semangat dalam belajar dan lebih terarah. Setiap individu tentunya memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lainnya. Sifat peserta didik juga dapat dipengaruhi oleh interaksi sosial mereka. Oleh karena itu, seorang guru juga perlu memberikan pembiasaan baik kepada peserta didik supaya dapat tertanam karakter yang baik dalam diri mereka. Di dalam kelas, peserta didik juga menunjukkan adanya perbedaan gaya belajar. Terdapat peserta didik yang menyukai gaya belajar dengan cara mendengar, melihat gambar atau visual, kinestetik atau dengan gerakan, dan juga dengan cara melihat dan mendengar atau audiovisual. Pada dasarnya, setiap peserta didik memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Terdapat peserta didik dengan tingkat kognitif tinggi dalam bidang tes IQ atau materi pembelajaran. Ada pula peserta didik yang memiliki kecerdasan dalam soal-soal pemecahan masalah sehari-hari. Selain itu, juga terdapat peserta didik yang masih membutuhkan bantuan orang lain dalam penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan tingkat kognitif anak seusianya. Berkaitan dengan minat dan keterampilan individu, tentunya juga terdapat perbedaan. Terdapat peserta didik yang memiliki minat dalam bidang akademik maupun non-akademik. Bidang non-akademik, misalnya dalam bidang kesenian seperti tari dan musik, dalam bidang olahraga seperti voli dan bulu tangkis, dan dalam bidang seni rupa seperti menggambar dan melukis. Selanjutnya adalah teori pendukung. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Teori ekologi, 2. Teori multiple intelligence, 3. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD, dan 4.
learning modalities. Pertama adalah teori ekologi. Teori ekologi merupakan teori yang berfokus pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang sekitar dapat mempengaruhi perkembangan anak. Tentunya, siswa mempunyai lingkungan yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran dapat dilihat dari karakteristik dan potensi yang mereka miliki. Dengan begitu, perlunya guru melakukan pendekatan kepada siswa untuk mengenal perilaku dan hubungan dalam lingkungannya. Ada 5 sistem lingkungan dalam teori ekologi, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Semakin ke atas sistem lingkungan anak, maka akan semakin luas pula kondisi sosiokulturalnya. Yang kedua, teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence adalah teori kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi 8 modalitas, di antaranya 1. Kecerdasan spasial, 2. Kecerdasan linguistik, 3. Kecerdasan logis, 4. Kecerdasan kinestetik, 5. Kecerdasan musik, 6. Kecerdasan interpersonal, 7. Kecerdasan intrapersonal, 8. Kecerdasan naturalistik. Kecerdasan spasial. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak menangkap warna, arah, dan ruangan secara akurat. Anak yang memiliki bakat di bidang ini akan berpotensi menjadi arsitek, artis, dan insinyur. Lalu yang kedua, kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini memberi kemampuan kepada anak untuk menyusun pikiran dengan jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang lugas. Anak di bidang ini akan mampu menjelaskan sesuatu dengan baik dan menyelipkan humor ketika bercerita. Yang ketiga, kecerdasan logis. Kecerdasan ini dapat diartikan sebagai kemampuan nalar yang tinggi. Anak dengan jenis kecerdasan ini dapat menganalisis masalah secara logis. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ilmuwan, ahli matematika, programmer, dan akuntan karena lihai dalam keterampilan memecahkan masalah. Lalu selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan otak. Di bidang ini, anak akan berpotensi menjadi penari, pembangun, pematung, dan aktor. Kecerdasan musik, yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan musik. Anak di bidang ini akan cocok menjadi penyanyi, komposer, pemusik, dan guru musik. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri, memiliki rasa empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi psikolog, filsuf, dan juga konselor. Lalu kecerdasan intrapersonal, yakni anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal pandai menyadari emosi, perasaan, dan motivasi diri sendiri. Anak dengan jenis kecerdasan intrapersonal ini cocok menjadi filsuf, penulis, ahli teori, dan ilmuwan. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalistik. Anak dengan jenis kecerdasan naturalistik bisa lebih selaras dengan alam dan seisinya. Mereka juga sangat peka dan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya. Di bidang ini, anak akan memiliki bakat di bidang biologi dan konservasionis. 3. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD ini sering juga dikenal dengan istilah zone perkembangan potensial, yakni mengacu pada rentang kemampuan siswa yang dapat dilakukan seseorang dengan bimbingan seorang ahli. Ada 3 kategori dalam teori ZPD. Yang pertama, tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan. 2. Tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan. 3. Tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa tanpa bantuan. Yang keempat adalah learning modality. Teori keempat ini merupakan teori belajar yang didasarkan pada gaya atau tipe belajar peserta didik. Dalam teori ini, gaya belajar merupakan sebuah pijakan, dan dalam learning modality ini biasa dikenal dengan visual, auditory, serta kinestetik.
Demikian diskusi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.